Ghost to kill-nya itu lebih kepada membongkar stigma. Misalnya, itu lebih apa ya? Lebih mengena gitu. Misalnya bagi subscriber itu akan mempelajari, oh ternyata kalau kita menanam stigma orang, ketika dia menanam, dia akan mengumpulkan jarak per jarak misalnya. Setelah itu, di situ dia pakai pupuk apa? Organik apa? Kimia atau campuran. Nah, stigma ini yang kita hancurkan. Orang-orang misalnya orang-orang petani muda sudah mengarah kepada hal yang organik. Kenapa dia harus pakai yang non organik? Sedangkan di organik sendiri itu juga pasti tetap pakai pupuk kimia. Nah, kita hancurkan tuh stigma itu bahwa pupuk kimia dan pupuk organik ternyata masih saling berketergantungan. Itu stigmanya. Kalau harga, misalnya ngomong menghancurkan harga, oke, bisa. Dia cuma tinggal naruh produk, nih, saya punya produk ini, harganya seperti ini. Ini kan belum tentu ada. Bagi stigmanya subscriber, biasa tuh. Di tempat lain juga ada yang lebih murah misalnya. Kan belum tentu ini lah, relevan loh. Soalnya kan pasar itu kan punya pasarnya sendiri, maksudnya tembakau ya lain gudang ya lain harga sudah kan, itu sudah umum gitu. Berarti kita lebih mengarah pada ya membongkar stigma itu berarti membongkar pada sisi proses yang itu istilahnya proses lama lah, kemudian dibongkar atau diperbarui, diupdate menggunakan proses yang baru. Ya, maksudnya menjawab pertanyaan subscriber yang mereka itu mungkin teman-teman itu awam perihal seperti itu. Gitu. Misalnya seorang guru yang lulusannya keguruan gitu misalnya, dia akan mengajar sesuai dengan apa yang dia ketahui, tapi harus multitasking, harus punya kelebihan yang dalam artian bukan hanya segala teori, bukan hanya sekedar teori. Artinya antara fakta dengan teori kan sudah istilahnya metode lama, makanya gitulah. Metode lama yang dijadikan dasar. Ya. Nah, ketika sudah nyampe di fakta, metode lama diterapkan, kemudian dalam perjalanan waktu seorang guru itu harus memiliki upgrade pribadi, upgrade metode sendiri. Ketika sudah nyampe pada fakta, karena di fakta itu kan selalu berkembang. Nah, di situ mungkin yang akan kita bahas. Maksud saya seperti itu. Jadi kalau misalnya ghost to kill itu membunuh atau menghancurkan sebuah stigma, mungkin lebih tepat. Lebih menarik lah, maksud saya itu lebih menarik. Artinya berangkat untuk membongkar stigma. Oh gitu. Cuman karena kamu nggak memberikan pendapat tentang nama lain, berarti kita setujui. Nah, menggunakan nama Ghost to Kill. Bisa, saya belum menemukan hal yang lain, maksudnya judulnya. Jadi saya ikut begitu aja. Ikut kamu? Ikut sepakat. Karena ini sebelum kita upload video kita pertama, ini kan harus ada namanya YouTube-nya ini. Iya. Gitu. Ya, berarti kan kita harus sepakat. Subscribe. Iya. Terus saya juga inginan, ini bukan hanya untuk subscriber, tapi untuk semuanya. Ya. Tidak ada untuk subscriber, untuk semua orang yang membutuhkan, semua orang yang menginginkan, intinya semua orang lah. Tapi bukan hanya sekedar, tapi yang kita akan membuka stigma yang benar-benar bisa membuat perubahan, mungkin gitu ya. Lebih tepatnya perubahan itu gitu ya. Jadi kalau bunga nggak mungkin kan bunga mawar tumbuhnya melati, kan nggak mungkin. Maksudnya perubahannya itu yang benar-benar secara alamiah signifikan. Ya. Oke lah kalau gitu. Kita sepakati ya. Nama YouTube kita Ghost to Kill. Oke, kita ketok palu pakai korek aja. Meledak. Sepakat. Ghost to Kill. Oke.
Cuman kita bukan cuman selanjutnya setelah kita menentukan nama, setidaknya ada ada kata-kata atau sebelum masuk pada konten. Ya kalau yang lain misalkan di awal-awal ya selamat datang ya sebagainya. Jadi kita mungkin ada semacam kata pembuka, salam pembuka istilahnya gitu. Salam pembuka apa salam penutup? Salam pembuka dan penutup mungkin. Karena kalau ada salam pembuka, ya seharusnya ada salam penutup. Ya, ya. Gitu. Masuk salam, keluar salam. Iya. Ini santri banget ini. Ini sangat santri. Jadi jangan Anda santri. Jangan cuma Anda mengartikan salam dalam arti Islam assalamualaikum. Bukan. Salam itu adalah perdamaian. Buka dengan damai, tutup dengan damai. Gitu loh. Ya, itu siap, yang saya maksud. Jadi setidaknya di awal-awal kita ada prakalimat, prakata sedikit, gak usah banyak-banyak, bosen. Punya referensi atau sudah dibaca dari buku-buku ini dan dapat gitu. Tahu kita perlu minum kopi dulu biar kita dapat inspirasi. Kopi dulu. Gini dulu. Eropaan ini, Mas. Kita cek dulu. Ini masih ngerekam apa enggak ini? Bahaya ini soalnya. Oh, masih ngerekam. Oke. Lanjut. Gimana kalau misalnya di awal kita tetap salam. Salam pembukanya tetap kan secara yang kita yakini, ya. Yang kedua tetap sama, cuman ada tambahan gitu. Misalnya Ghost to Kill kita singkat dengan kalimat gokil. Gokil. Gimana? Gokil gitu ya. Masih bersama kami dengan Gokil. Ghost to Kill. Ghost to Kill. Jadi kamu yang bilang gokil, saya lanjutkan. Ghost to Kill. Bisa seperti itu. Jadi lebih singkat kan, dan lebih menurut saya menarik ini gitu. Gokil gitu kan. Kalau bahasanya kan gokil, lucu nih gitu kan. Ya, tapi ya nggak selucu itu ya. Tapi stigmanya masyarakat itu kan lucu. Iya. Stigma yang perlu dihancurkan dan lucu-lucu. Gitu. Jadi nama YouTube kita Ghost to Kill, tapi kita singkat Gokil. Gitu. Gokil. Tapi tulisannya tetap Go Kill, killnya tetap membunuh ya. Membunuh lagi. Kita nggak lagi berperang, Mas. Membongkar. Ya itu berarti ya. Ya. Jadi ada spasi berarti ya. Apa untuk kata-kata Ghost to Kill kita taruh di deskripsi saja ya. Yang kita taruh di buat nama itu ada gokilnya aja. Go Kill atau dalam kurung Ghost to Kill atau Gokil, deskripsinya itu kan pasti kan setiap itu pada deskripsi. Itu di deskripsi kita jelaskan kok. Ada sedikit penjelasan Gokil, Ghost to Kill. Gokil atau Ghost to Kill. Bisa. Ini mencontoh YouTuber yang sudah sukses pasti. Ya, kita kan dalam hal proses menuju sukses kita kan harus melihat ke atas. Kalau masalah kita harus saling sosial menyayangi, kita harus lihat ke bawah, kan gitu. Bukan Sekali-kali ada di atas gitu ya, nanti ya sesekali juga turun gitu ya. Bukan begitu. Oh, okay. Itu stigma yang kita harus bongkar juga. Oh ya bukan. Itu stigma yang harus bongkar. Ya. Stigma itu harus dibongkar dengan cara begini. Kita harus melihat ke atas untuk berupaya berkembang, upgrade. Ketika kita nyampe ke atas, bukan kita turun ke bawah. Kita lihat ke bawah, kita beri yang di bawah. Bongkar mereka yang masih dalam stigma yang lama. Kita istilahnya memberikan apa yang sudah kita lalui, kita sharing, kita bongkar stigmanya mereka. Kalau hanya motivasi, itu kan hanya sekedar. Tapi ketika kita berkata bongkar stigmanya, itu kan bukan hanya sekedar motivasi. Jadi stigma itu tadi lebih kepada bagaimana artian orang-orang yang sebelumnya itu kita upgrade, up to date gitu aja. Iya. Jadi seperti itulah kira-kira.
Jadi kita kasih nama YouTube kita tetap Ghost to Kill, tapi Ghost to Kill-nya kita taruh deskripsi. Kemudian singkat jadi Go spasi Kill gitu ya. Oke, siap bisa. Oke. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, kita sepakati ulang penyingkatan nama YouTube kita menjadi Go Kill. Berangkat untuk membongkar stigma menuju kesuksesan. Salah mantok kita ini. Iya tadi. Oke. Selanjutnya apa ini? Selanjutnya mungkin karena nama sudah ada, terus singkatan sudah ada, dan konten kita akan mengarah pada banyak hal berarti ya, tetap ya. Cuman saya ingin katakan lagi seperti yang kamu bilang tadi, bahwa konten itu misalkan pertanian semua. Oke lah. Jadi kita bikin gini saja. Misalkan tema bulan ini adalah tentang pertanian. Sudah dalam sebulan semuanya pertanian. Bulan depan misalkan tentang guru yang tadi. Ya sudah dalam 1 bulan guru semuanya. Sehingga nanti penataannya rapi gitu. Oh, dari segi penataan ya gitu. Iya, itu penataan di dalam videonya supaya tidak kocar kacir gitu. Jadi anggaplah 1 bulan ada rentan waktu 1 bulan untuk kita menyelesaikan beberapa konteks tentang pertanian, misalnya gitu. Atau bulan berikutnya kita ngomong tentang dunia perikanan misalnya. Atau konten berikutnya kita ngomong tentang dunia pendidikan misalnya. Ya, seperti itulah kira-kira. Oke ya. Oke, siap. Oke, siap kalau gitu. Karena sudah selesai nih bahasanya, nama sudah, penyingkatan sudah, isi kontennya nanti bagaimana sudah, sistematisnya bagaimana sudah. Ya sebenarnya ini rahasia perusahaan ya. Kenapa kita Tunggu. Ada lagi yang paling penting ini. Apa itu? Kalau menurut Mang Hakim ini skrip itu perlu apa enggak? Apa itu? Skrip untuk misalnya kalau di di dunia film itu ada skripnya. Misalnya skrip pertama kita harus, kalau di naskah. Kalau di dunia film itu naskah. Kalau di jurnalis itu skrip dalam metode jurnalis pertanyaan misalnya. Apa yang kamu dapatkan, apa yang misalnya kamu dapat diaplikasikan, seperti apa dan bagaimana, itu skrip. Itu kira-kira menurut Hakim perlu nggak? Kalau menurut saya itu nggak perlu.